Halo Bunda, kembali lagi di channel YouTube Bidan Isna. Di video kali ini kita akan bahas perut kencang pada saat hamil. Nah, bagi para bumil kita perlu waspada ya kalau perut kita itu kencang, karena perut kencang itu bisa saja menandakan hal yang normal atau sebaliknya menandakan tanda bahaya. Seperti yang aku alamin juga, saat ini aku juga lagi hamil 5 bulan dan kemarin aku barusan ngalamin kontraksi lebih dari 2 jam. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update video terbaru dari aku. Terima kasih. Perut kencang, sakit, dan kontraksi pada saat hamil ini memang sering terjadi ya Bun, baik itu trimester 1, trimester 2, atau trimester 3. Nah, kenapa sih kok perut kita itu kenceng terus kayak kontraksi? Kontraksi itu ada dua ya Bun, ada kontraksi palsu dan ada juga kontraksi asli. Kalau kontraksi palsu itu biasanya memang kontraksinya sebentar-sebentar dan kemudian hilang. Kalau kontraksi asli ini biasanya terjadi pada saat mendekati persalinan dan menghasilkan pembukaan sehingga nanti berlangsunglah persalinan itu. Ciri-ciri kalau rahim kita itu berkontraksi Bun, itu perut kita itu keras dimulai dari bagian atas kemudian ke bawah, itu perut kita itu rasanya keras dan kalau kita pegang pun seperti ini itu keras. Jadi bedanya kayak gini, kalau kontraksi itu kayak misalkan Bunda pegang tangan, nih kan keras ya, keras karena ada kayak tulangnya. Tapi kalau enggak kontraksi itu kayak Bunda pegang daging, lembek. Nah, seperti itu. Itu perbedaannya. Kemudian pada saat rahim kita itu berkontraksi, itu juga rasanya ada rasa sakit, mules, kenceng, kram. Kadang-kadang memang ada juga yang merasakan sampai nyeri banget. Penyebab ibu hamil mengalami kontraksi atau perutnya kenceng-kenceng, ini yang pertama bisa jadi ibu hamilnya kecapean. Seperti yang aku alamin, memang aku habis naik turun tangga dan akhirnya aku berkontraksi. Rahimnya keras, sakit seperti itu. Kemudian yang kedua bisa juga karena bumilnya telat makan. Karena kalau misalkan kita itu telat makan, gerakan bayi di dalam kandungan itu dia lebih aktif nendang-nendangnya kayak gitu. Ini juga bisa menyebabkan kontraksi rahim kita. Terus bisa juga kalau kita mengalami sakit. Contohnya sakit gigi atau kita mules habis makan makanan pedas mungkin. Dan ini perlu hati-hati ya Bun, karena kadang-kadang kita beranggapan makan pedas nggak apa-apa nih, aku biasanya kuat makan pedas. Tapi pada saat hamil itu belum tentu kuat, karena usus kita itu tentu saja menyesuaikan sama keadaan kita ketika lagi hamil. Ada bakteri-bakteri di usus yang dia itu nggak terlalu kuat dengan rasa masakan atau rasa pedas seperti itu. Jadinya perlu hati-hati Bunda kalau yang suka makanan asam, pedas gitu perlu hati-hati karena kadang-kadang memang bisa bikin mules dan mulesnya di saluran pencernaan ini juga bisa berefek samping ke rahim. Jadi rahimnya ikut mules, ikut berkontraksi seperti itu. Penyebab yang lainnya kenapa rahim bisa berkontraksi bisa juga karena pengaruh hormonal. Jadi kalau pengaruh hormonal ini memang di luar kendali kita ya Bun. Jadi hormon kita yang mempengaruhi juga tubuh kita sendiri seperti itu. Kontraksi pada saat hamil ini kalau di trimester 1 bisa beresiko terjadi keguguran apabila tidak langsung mendapatkan penanganan. Contohnya kontraksi kemudian keluar flek-flek darah dan akhirnya mulut rahimnya terbuka dan terjadi keguguran. Begitu juga kontraksi pada saat kehamilan trimester 2 dan 3 ini juga bisa menyebabkan persalinan prematur Bun. Ada beberapa pasien memang yang hamil 5 bulan, 6 bulan kontraksi dan memang tidak berhenti kontraksinya. Ini memang bisa beresiko sekali terjadi persalinan prematur seperti itu. Karena kalau kontraksi rahim itu keras, dia akan mendorong janin yang ada di dalam rahim itu keluar. Ini kalau kontraksinya nggak berhenti-berhenti tuh kayak gitu. Bisa menyebabkan mulut rahimnya terbuka dan akhirnya terjadi persalinan prematur. Kontraksi dikatakan masih wajar ketika Bunda istirahat, itu kontraksinya hilang. Kemudian Bunda makan, minum, ini kontraksinya juga hilang. Ini dikatakan masih wajar. Kontraksi yang dikatakan tidak wajar ketika Bunda sudah buat istirahat, buat selonjoran gitu ya, buat tiduran, istirahat, kemudian makan, minum, tapi kontraksinya terus-menerus dan tetap sakit. Nah, ini
kontraksinya nggak wajar ini Bun. Harus segera mendapatkan obat dari dokter. Jadi penanganan kontraksi pada saat hamil 5 bulan, 6 bulan, atau 7 bulan, intinya kontraksi yang sebelum waktunya. Karena kontraksi itu harusnya muncul pada saat Bunda mau lahiran, usia kehamilan 37 minggu ke atas. Sebelum 37 minggu ke atas, memang sebenarnya kita tidak boleh mengalami kontraksi. Ketika Bunda mengalami kontraksi, yang perlu Bunda lakukan, yang pertama adalah langsung istirahat. Mungkin bisa jadi Bunda kontraksi karena banyak berdiri atau duduk terlalu lama. Jangan salah loh Bun, ketika kita mungkin rapat atau kita ada kegiatan yang itu duduk terlalu lama, kadang-kadang ini juga bisa bikin pegel dan bisa bikin kontraksi. Kemudian terlalu lama berdiri, terlalu lama jalan, naik turun tangga, ini juga bisa menyebabkan kontraksi. Ketika terjadi kontraksi, sebaiknya langsung stop aktivitas dan berhenti istirahat. Bisa berbaring, bisa miring kanan atau miring kiri kayak gitu, atau posisi setengah duduk. Kemudian coba minum dan makan makanan. Sedikit-sedikit nggak apa-apa. Yang penting Bunda harus minum dan harus makan, yang bisa membuat Bunda itu rileks. Jika kontraksinya memang sakit sekali, Bunda bisa minum obat-obatan pereda nyeri seperti paracetamol. Ini Bunda bisa minum. Kalau kontraksinya hilang setelah Bunda istirahat, makan, minum, atau minum paracetamol itu hilang, ini nggak masalah gitu Bun. Tetapi ketika kontraksi tidak berhenti juga, sebaiknya segera pergi ke dokter. Nanti dokter akan memeriksa, akan di USG gitu ya. Kadang-kadang juga diperiksa dalam gitu untuk mengetahui apakah ada pembukaan atau tidak. Terus nanti biasanya dokter akan memberikan obat-obatan untuk anti kontraksi. Jadi obat-obatan yang menghentikan kontraksi kita. Obatnya bisa lewat minum atau dimasukkan di dalam infus. Kalau misalkan berhenti kontraksinya berarti ini aman gitu ya, tidak ada kontraksi lagi. Tapi kalau misalkan kontraksinya nggak berhenti juga setelah dikasih obat, memang beresiko sekali terjadi persalinan prematur kayak gitu. Hal yang paling baik tentu saja kita mencegah kontraksi ya Bun. Karena ketika sudah terjadi kontraksi, ini memang ada yang kontraksinya bisa berhenti, ada juga kontraksinya yang akhirnya bisa menimbulkan persalinan gitu. Kalau kontraksinya sudah di atas 37 minggu nggak masalah, ini bayinya sudah kuat untuk dilahirkan. Tapi kalau usia kehamilan Bunda belum mencapai 37 minggu, tentu saja bila terjadi kontraksi dan terjadi persalinan prematur, ini nanti khawatirnya dedek bayi itu belum siap untuk lahir gitu. Karena kalau misalkan belum 37 minggu, tentu saja paru-paru janin itu belum mateng Bun. Dan kalaupun terjadi kontraksi dan ini belum mencapai 37 minggu, biasanya nanti dokter akan memberikan obat untuk pematangan paru janin kita. Namun untuk apakah janin ini bisa bertahan atau tidak di luar, ini tergantung kondisi bayi itu masing-masing. Tidak ada yang bisa memastikan apakah janin ini bisa bertahan atau tidak. Yang paling baik adalah kita mencegah terjadinya kontraksi yang asli ini tadi. Usahakan bumil tidak terlalu lelah, tidak terlalu stres, kemudian juga jangan telat makan. Pokoknya lakukan rutinitas yang normal-normal saja. Kalau misalkan serasa kecapean, serasa mungkin banyak beban pikiran atau stres banget gitu, istirahat sejenak. Karena memang kondisi ibu hamil ini tidak stabil dan rentan beresiko terjadi apapun seperti itu. Terus yang aku alamin kemarin, itu aku kontraksi dari jam 1 sampai jam 3. 1 hari sebelumnya itu aku sempat mengalami flek dan memang riwayatnya pas hamil 18 minggu aku kemarin memang keluar darah dan perdarahan bed rest 5 hari. Kemudian memang kemarin itu keluar flek, 1 hari setelahnya aku ngalamin kontraksi. Kontraksinya itu dari jam 1 sampai jam 3 sore, kemudian aku coba untuk istirahat, minum obat, makan, tidur, ini hilang kontraksinya. Nah, pas bangun lagi sekitaran jam 4, jam 5-an sore, ini muncul lagi kontraksinya dan ini kontraksinya memang hebat sakit. Akhirnya memang harus ke dokter kan, dan di dokter aku diberikan obat anti kontraksi. Alhamdulillah kontraksinya sekarang hilang, jadi nggak kontraksi lagi. Dan alhamdulillah sekarang aku bisa bikin video. Jadi untuk para bumil, sehat-sehat ya semuanya di sana. Jangan lupa pokoknya jangan terlalu capek, jangan terlalu stres. Terus makan yang teratur, hati-hati juga sama makanannya, jangan terlalu pedas atau asem. Meskipun kita tahan sama makanan pedas sama asem itu tahan, tapi jangan terlalu
memaksakan untuk terlalu pedes. Ya mungkin kalau yang biasanya level 10 bisalah dikurangin gitu kan jadi level 3 aja kayak gitu. Atau kalau bisa ya pedesnya itu pedes-pedes dikit aja kayak gitu. Oke Bunda, mungkin itu dulu video dari aku. Terima kasih sudah tonton videonya. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.